Hai Sobat Juara, selamat datang di Kelas Juara, tiada hari tanpa prestasi. Kembali lagi sama aku Maitza, dan di kelas hari ini kita akan membahas tentang perkuliahan nih, dunia perkuliahan. Salah satunya adalah kuliah ekstensi dari D3 ke S1. Nah, perlu nggak sih adanya kuliah ekstensi itu sendiri? Mungkin bagi sahabat juara di rumah yang sekarang sudah menempuh pendidikan D3, terus sekarang mau melanjutkan nih ke S1 gitu. Mungkin sekarang sedang menimbang-nimbang apakah itu diperlukan atau enggak gitu ya. Karena banyak sekali pertimbangan-pertimbangan juga yang harus dipikirkan oleh sahabat juara sebelum memantapkan untuk mendaftarkan dan melanjutkan ke jenjang S1. Nah, tapi sebelum itu aku akan membahas dulu nih, apa sih kuliah ekstensi itu dan bedanya apa sih dengan kuliah reguler seperti biasanya gitu ya. Jadi hari ini di kelas ini kita akan membahas tentang penjelasan mengenai kuliah ekstensi itu sendiri, kemudian perbedaannya dengan kuliah yang reguler itu apa, lalu tips nih untuk melanjutkan kuliah ekstensi mungkin dari bidang yang sama dan dari bidang yang berbeda juga gitu. Dan terakhir masa periode kuliah ekstensi itu tuh biasanya berapa lama sih gitu. Langsung aja kita bahas dari yang pertama. Nah, mungkin bagi sahabat juara di rumah yang belum tahu tentang kuliah ekstensi itu apa, jadi kuliah ekstensi itu adalah satu program ya yang dijalankan oleh mahasiswa nih, yang disediakan juga oleh beberapa fakultas atau beberapa universitas di Indonesia bagi sahabat-sahabat juara di rumah untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang S1 gitu. Jadi banyak beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta yang telah menyediakan program tersebut gitu. Nah, tujuannya apa sih gitu ya? Jadi mungkin sahabat juara saat ini yang sudah selesai menempuh pendidikan D3 gitu ya, kemudian ingin melanjutkan pendidikannya ke S1 dan ingin membuat career path atau jalan karir sahabat juara di rumah gitu ya, dengan melanjutkan ke kuliah S1. Nah, jadi program ekstensi ini memudahkan sahabat juara yang sudah sebelumnya menempuh pendidikan D3 kemudian melanjutkan ke S1 tanpa harus mengulang mata kuliah yang sebelumnya sudah didapatkan nih di D3. Dan program ekstensi ini memudahkan sahabat juara untuk menempuh pendidikan S1 dalam kurun waktu yang kurang dari waktu yang sebenarnya harus ditempuh oleh sahabat juara gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ambil langsung nih dari SMA gitu ya, lalu kuliah S1 biasanya kuliahnya 4 sampai 4,5 tahun gitu ya normalnya. Nah, kalau sahabat juara sudah menempuh D3 sebelumnya untuk masuk ke S1 dan melanjutkannya itu mungkin hanya butuh waktu setengah dari itu gitu. Mungkin dari 2 sampai 2,5 tahun atau 3 tahun mungkin. Jadi dalam kurun waktu yang sebentar juga sahabat juara sudah bisa mendapatkan gelar S1-nya nantinya gitu. Karena apa? Karena sahabat juara sendiri sudah melaksanakan program D3 sebelumnya gitu. Nah, biasanya nih ya sahabat juara berpikir kira-kira kuliah ekstensi itu perlu nggak sih gitu, dan kenapa kita harus melakukan hal itu gitu, kenapa kita nggak langsung masuk ke S1 aja gitu misalnya. Nah, mungkin sahabat juara sebelumnya yang sudah memasuki perkuliahan D3 gitu ya, sudah menentukan pendidikannya sampai di D3 kemudian berpikir kembali ingin melanjutkan ke sarjana gitu. Nah, mungkin sahabat juara di rumah memiliki keuntungan sendiri nih ketika memilih perkuliahan ekstensi ini gitu. Yang pertama, sahabat juara bisa meningkatkan jenjang karir sahabat juara nantinya, kemudian dapat memperluas juga peluang kerja dan berelasi juga gitu ya, memperoleh relasi dari berbagai sumber gitu. Nggak hanya dari teman-teman saja, tapi dari dosen pun juga sahabat juara akan bertemu dengan banyak sekali dosen-dosen yang baru gitu. Kemudian dari sahabat juara sendiri yang sebelumnya nih sudah kuliah di D3 kemudian lanjut ke S1, otomatis skill yang akan didapatkan pun juga akan lebih banyak lagi gitu ya, karena sahabat juara sudah langsung fokus
di bidang dari D3 ke S1. Nah, kemudian sahabat juara juga bisa menerapkan nih kuliah sambil kerja. Nah, itu adalah salah satu hal yang mungkin sekarang sudah lumrah dilakukan oleh sahabat juara gitu. Jadi ketika kemarin D3 sudah selesai ditempuh oleh sahabat juara di rumah, kemudian sahabat juara lanjut nih kuliah ekstensi untuk mendapatkan gelar S1. Nah, banyak sekali program yang disediakan oleh kampus-kampus nih sahabat juara dalam program ekstensinya yang memudahkan sahabat juara untuk dapat berkuliah, tapi di satu sisi lain sahabat juara masih bisa kerja juga gitu. Karena pasti banyak sahabat juara yang di rumah yang saat ini sudah mulai bekerja gitu ya, tetapi ingin lanjut lagi dan bisa memilih perkuliahan ekstensi tersebut gitu. Nah, kalau kita tanya gitu ya ke diri sendiri, seberapa pentingnya sih sebenarnya untuk melanjutkan kuliah ekstensi dari D3 ke S1 gitu ya. Sebenarnya balik lagi nih ke sahabat juara di rumah, karena pilihan ini adalah pilihan yang tergantung dengan situasi dan kondisi dari sahabat juara di rumah gitu. Apabila nih sahabat juara merasa sudah cukup sebenarnya untuk memiliki gelar D3 dan kemudian bisa bekerja mendapatkan jenjang karir yang baik, mungkin pilihan untuk lanjut kuliah ekstensi S1 tidak seberapa dibutuhkan gitu. Nah, tetapi bagi sahabat-sahabat juara juga yang mungkin ingin melanjutkan karir lebih tinggi lagi nih, lalu banyak perusahaan-perusahaan yang meminta untuk sahabat juara bisa at least ya mendapatkan gelar S1 terlebih dahulu, mungkin ini adalah saat yang tepat untuk sahabat juara di rumah untuk meneruskan jenjang pendidikannya ke S1 gitu. Jadi untuk kebutuhan masing-masing gitu. Jadi kembali lagi ke sahabat juara di rumah, apabila memang dibutuhkan untuk mendapatkan gelar S1-nya, sahabat juara bisa memilih untuk melakukan perkuliahan lagi, untuk mengambil lagi perkuliahan di bidang apapun itu melalui perkuliahan ekstensi. Nah, selain dari kebutuhan masing-masing nih sahabat juara di rumah ya, satu lagi yang paling penting ketika sahabat juara melakukan kuliah ekstensi gitu. Yang pertama adalah banyak banget keuntungan yang sahabat juara bisa dapatkan di rumah dari segi skillnya gitu, karena otomatis berbeda nih ketika sahabat juara kuliah menempuh pendidikan sampai ke D3, kemudian lanjut ke S1, pasti pengalamannya juga akan beda, bertemu dengan orang-orang yang beda-beda juga, skill yang diajarkan oleh para dosen juga nantinya akan berbeda. Dari segi hard skill, kemudian soft skill, itu juga pasti sahabat juara akan dapat pengalaman lebih banyak lagi seiring berjalannya waktu gitu. Jadi itu adalah satu hal yang bisa dipertimbangkan juga ya keuntungannya bagi sahabat juara yang mengambil perkuliahan ekstensi ini. Nah, yang terakhir sahabat juara perlu memikirkan juga nih budget yang akan dikeluarkan untuk sahabat juara menempuh pendidikan selanjutnya gitu ya di S1 tentunya. Jadi pastikan sahabat juara bisa memilih perguruan tinggi negeri maupun swasta yang terbaik bagi sahabat juara di rumah, yang cocok juga sama pengeluaran dan budget yang dibutuhkan oleh sahabat juara di rumah gitu. Jadi sebelum sahabat juara memutuskan untuk melanjutkan kuliah ekstensi ke S1, pastikan ketiga hal tersebut harus terpenuhi gitu. Nah, jadi mungkin bagi sahabat juara di rumah nih sekarang yang lagi mikir-mikir nih, kira-kira mau masuk kemana ya abis dari D3 gitu. Apakah saya di rumah harus lanjut nih melanjutkan pendidikan ke S1 gitu. Jadi mungkin sahabat juara bisa searching dulu tentang PTN yang ada di Indonesia atau perguruan tinggi swasta juga yang ada dan menyediakan program ekstensi ini, serta berapa banyak biaya yang dibutuhkan dan juga dicocokkan dengan skill sahabat juara dan jurusan sahabat juara yang ada di rumah gitu. Jadi kita harus memikirkan juga nih, kalau misalnya D3-nya jurusannya A tapi kita mau lanjut kuliah ekstensi ke S1 dengan jenjang yang berbeda. Nah, itu nggak semua perguruan tinggi memperbolehkan hal itu terjadi. Biasanya harus tetap berada di satu jalur yang sama gitu. Nah, jadi sahabat juara pastikan sudah melakukan research terlebih dahulu sebelum sahabat juara di rumah menentukan mau masuk perguruan tinggi mana untuk melanjutkan kuliah ekstensinya. Nah, segitu dulu tips and triknya dan penjelasan tentang kuliah ekstensi itu apa, sahabat juara. Jadi mungkin sahabat juara sekarang sudah bisa menimbang-nimbang gitu ya harapannya mau masuk ke
kampus mana ya gitu yang menyediakan kuliah ekstensi gitu. Nah, balik lagi dari apa yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa sahabat juara harus benar-benar bisa menimbang-nimbang dan mengambil keputusan yang baik gitu ya sebelum sahabat juara memilih kampus mana yang akan dijadikan tujuan untuk sahabat juara melanjutkan pendidikan di S1. Nah, menurut sahabat juara sendiri di rumah, sahabat juara mau lanjut aja ke S1 gitu ya, kuliah ekstensi ini bagi sahabat juara yang sudah menempuh D3 atau mau langsung kerja aja? Tulis komentarnya di bawah ya. Nah, jangan lupa untuk subscribe ke YouTube channel kita untuk mendapatkan informasi-informasi seputar teknologi dan juga edukasi. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita @kelasjuara_id. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Kelas Juara, tiada hari tanpa prestasi. Dadah!